Gimana tuh Is? Kamu tahu nggak perencanaan pembangunan dana desa itu? Wah, kalau itu saya juga kurang tahu soalnya saya orang awam toh. Emang ada apa toh? Nah kata Musli itu katanya buat dana desa dari Pak Kades itu suka-suka Pak Kades untuk membangunnya, itu benar nggak itu? Daripada nanti kita salah paham, mending kita ke tempat muslim sekarang. Oke lah. Siap toh? Oke siap. Gas. Sleh, ayo kita ke tempat Pak Kades. Mau apa toh? Ayo yang kemarin kamu bilang toh, biar kita konfirmasi, biar tidak ada kesalahpahaman. Ayo, ayo. Gas. Suwen. Tapi yang sopan ya Pak Lurah ya. Jangan sampai bergurau. Oke. Kamu nanti yang ngomong saya. Kami jangan ngomongin saya nanti lebih. Iya, siap, siap. Kamu yang ngomong loh, soal kamu yang bikin gosip kok. Iya, bener. Ada Mas Umar nih. Monggo. Ya, Pak. Dan lama Pak Tuhan? Oh, betul. Ya Pak, BPJ itu ya. Iya, ini. Ada apa ini kok tumben bertiga rame-rame bisa berbarengan? Ya, gini Pak Kades, kami bertiga soal ke Pak Kades itu mau menanyakan apa benar pembangunan di desa itu suka-suka Bapak terkait pembangunan, contohnya masjid, pembangunan jalan dan pembangunan irigasi. Itu penjelasannya gimana Pak? Biar kita bertiga itu tidak salah paham. Oh iya ya. Oh daripada penuh di situ kan salah satu pindah sini atau Kamu tuh berbeda. yang sopan di depan Pak Lurah itu dilepas. Gimana kok? Jadi Pak Is. Ya. Oh iya terkait dengan dana desa. Nah, dari desa itu membangun tidak serta-merta karena Kades itu langsung terserah mau dibangun buat apa itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Dari dana desa itu sekarang dibagi dua, yaitu inmak dan non inmak. Dari inmak sendiri itu sudah ketentuan dari pusat, yaitu untuk BLTDD, untuk ketahanan pangan dan baginya. Dan untuk non inmak sendiri, nah itu di awal masa jabatan itu ada pembuatan RPJMdes, yaitu rancangan untuk jangka menengah di tahun saya menjabat, yaitu dilakukan mesdus-mesdus per dusun dulu. Nah, dusun-dusun itu keinginannya untuk pembangunan apa sudah dirangkum di situ dan dijadikan satu buku untuk perjalanan ke depan waktu jabatan ini. Nah, di situ kita bisa membangun dusun A, dusun B, dusun C, itu kita melihat RPJMdes. Dan ini untuk terkait dengan masjid ataupun tempat ibadah lain itu berbeda anggaran, tidak masuk dalam APBDes. Itu merupakan dana hibah, itu tidak dimasukkan di APBDes. Nah, mungkin ada beberapa anggaran itu yang masuk desa, ada yang langsung masuk kelompok, contohnya masjid itu dana hibah langsung masuk ke kelompok masing-masing. Dan untuk yang masuk anggaran desa yaitu bisa dilihat pada papan pengumuman desa, itu transparansi, itu ada bantuan keuangan, yaitu bantuan yang dari luar anggaran dana desa. Nah, mungkin itu masih ada yang bisa ditanyakan kembali. Terus itu Pak, setiap ada pembangunan itu kok saya lihat pasti ada kayak semacam apa itu papan, itu tujuannya untuk apa sih Pak? Oh, untuk
ada papan di tiap pembangunan itu. Nah, itu merupakan transparansi desa kepada masyarakat, itu bangunan apa yang dibangun dan sumber dana itu dari mana, dan itu pun ada nominal anggarannya. Dan mungkin itu juga beberapa sumber anggaran, Mas. Nah, kita bersama BPD dari pemerintah desa itu tiap melakukan pembangunan di awal tahun itu sudah ada musdes juga untuk mengawali tahun, mengawali pembangunan di tahun 2025, 2026 itu sudah dimusdeskan dahulu bersama BPD dan bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin saya nambah sedikit ya. Gini, terkait penggunaan dana di desa, pertama dana desa, ADD juga itu pertama-tama disampaikan Pak Kades bahwa diawali dari RT Gendes, kemudian ada tiap tahun ada modus ini untuk menyerap aspirasi masyarakat di dusun masing-masing, nanti dibawa ke Musrenbang yang rencana nanti dikumpulkan di sana. Musrenbang Des itu nanti akan mendapatkan usulan aspirasi masyarakat, kita kumpulkan, dijadikan nanti kita juga membentuk tim untuk menyusun RKPDes. Ini Pak Kades ya. Ya, dari RKPDes itu nanti pelaksanaan mana kita mau istilahnya dihitung-hitung yang sangat mendesak itu yang kita dahulukan. Jadi bukan tadi disampaikan terserah Pak Kades mau berapa. Jadi kan ada prioritas. Oh, berarti itu sudah ada perencanaan yang matang, sudah ada schedule yang mantap gitu ya dari desa. Jadi bukan seenaknya Pak Kades, wah dapat 1 miliar buat ini tidak seperti itu. Jadi melibatkan masyarakat semua, tokoh masyarakat, lembaga desa dan lain sebagainya untuk merencanakan pembangunan. Itu Mas Herman, dengarkan, kamu salah paham kok. Nah, kalau seperti ini kan jadi gamblang ya kan? Iya. Clear semua gitu loh, tidak ada perselisihan gitu kan? Jadi besok kalau misalnya ditanyakan sama warga lain, kan kita bisa menjelaskan. Oke, siap. Saya apresiasi dengan suan ke Pak Kades. Jadi dengan tidak ngoyo-woro atau mungkin ngobrol yang tidak penting di luar, tapi dengan minta informasi tepat di mana penjenengan harus minta informasi. Gitu. Tahun ini sekarang ada program baru, Program apa Pak? yaitu program Jaga Desa, yaitu program dari kejaksaan yang berkolaborasi dengan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Itu terkait masalah apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Itu terkait dengan penggunaan dana desa untuk berjalannya desa lebih transparan dan akuntabel. Bagus sekali. Iya, Berjalan dengan baik. jadi transparan, tidak ada korupsi dan sebagainya ya itu ya. Iya. Pengawasan ya intinya ya. Iya. Itu biar lebih terstruktur untuk penggunaan dana desa terhadap masyarakat. Di juga kejaksaan juga meluncurkan aplikasi real time monitoring pileg manajemen ponding, itu untuk memantau pengelolaan dana desa secara real time. Jaga desa, jaga desa.